Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ustazah Indah dalam pembelajaran ekonomi. Nah, kita masuk ke video kedua dari materi persamaan dasar akuntansi. Dalam video ini kita akan membahas tentang pengaruh transaksi dalam persamaan dasar akuntansi. Nah, kita ingat lagi, akun dalam persamaan dasar akuntansi itu ada harta, utang, dan modal. Nah, yang akan kita bahas di sini adalah bagaimana sebuah transaksi bisa memengaruhi terjadinya perubahan dalam harta, utang, dan modal dengan menggunakan persamaan bahwa harta sama dengan utang plus modal. Nah, bisa jadi satu transaksi akan memengaruhi akun dalam harta dengan harta, atau harta dengan utang, atau harta dengan modal. Nah, yang harus kita perhatikan di sini adalah sisi harta atau sisi kiri tanda sama dengan harus balance atau seimbang dengan sisi utang plus modal atau nama lainnya sisi kanan dari tanda sama dengan. Nah, oke, kita mulai dari transaksi yang memengaruhi akun harta dengan harta. Transaksi pertama yang akan memengaruhi harta dengan harta adalah pembelian harta secara tunai. Nah, di sini kita tekankan bahwa transaksi dilakukan secara tunai. Contoh transaksinya, misal sebuah perusahaan melakukan pembelian mesin sebesar 500 juta. Nah, kita analisis dulu. Analisis transaksinya, pembelian mesin akan menambah harta tetap berwujud, yaitu mesin, sementara pembelian secara tunai akan mengurangi uang kas yang dimiliki oleh perusahaan. Maka bisa kita simpulkan bahwa mesin akan bertambah sebesar 500 juta, berarti harta nambah, dan kas berkurang sebesar 500 juta, atau harta berkurang. Nah, kalau ditulis dalam persamaan dasar akuntansi, jadi seperti ini. Harta sama dengan utang plus modal, maka di sisi harta, nambah ya mesinnya tadi 500 juta, tapi kasnya juga berkurang 500 juta. Sementara di sisi utang dan modal tidak ada perubahan, sama dengan 0. Di sisi harta kita lihat plus 500 juta minus 500 juta, maka nilainya 0 sama dengan 0. Jadi sama-sama balance atau seimbang. Transaksi kedua adalah penerimaan piutang usaha. Nah, diingat lagi, piutang adalah ketika kita memberikan pinjaman atau ada pelanggan yang membeli produk kita tapi dibayar secara kredit. Nah, contoh transaksinya, sebuah perusahaan menerima pembayaran piutang usaha sebesar 15 juta. Nah, analisisnya, pembayaran piutang itu kan berarti pelanggan kita membayar utang mereka ya. Nah, ini akan menambah uang kas dari perusahaan. Sementara di sisi lain, besaran utang pelanggan itu akan berkurang sehingga akan mengurangi nilai piutang perusahaan. Maka kesimpulannya, nah nanti kan kas bertambah 15 juta berarti harta nambah ya. Sementara di sisi lain, piutang akan berkurang 15 juta. Nah, piutang ini kan juga akun harta. Akun lancar, aset lancar. Nah, kalau kita tulis dalam persamaan dasar akuntansi, jadi harta sama dengan utang plus modal, kas bertambah 15 juta, tapi juga piutang berkurang 15 juta. Di sisi utang dan modal tidak ada perubahan, maka plus 15 juta minus 15 juta sama dengan 0. Nah, di sini masih sama-sama balance atau seimbang. Transaksi ketiga adalah ketika ada penjualan harta secara tunai. Contoh transaksinya, sebuah perusahaan menjual peralatan sebesar 30 juta. Analisis transaksinya, penjualan peralatan berarti membuat nilai peralatan perusahaan jadi berkurang. Nah, sementara itu, transaksi penjualan itu akan menambah uang kas perusahaan. Maka kesimpulannya, kas bertambah sebesar 30 juta, berarti harta nambah. Dan peralatan berkurang sebesar 30 juta, berarti harta berkurang. Kalau ditulis dalam persamaan dasarnya, harta sama dengan utang plus modal, harta di bagian kas nambah 30 juta, tapi peralatan berkurang. Plus 30 minus 30, sama dengan
0. Oke, itu tadi 3 contoh dari transaksi yang akan memengaruhi terjadinya perubahan dalam akun harta dengan harta. Nah, selanjutnya kita akan membahas transaksi-transaksi yang akan memengaruhi perubahan akun dalam akun harta dengan utang. Transaksi pertama yang akan memengaruhi perubahan akun harta dengan utang adalah pembelian harta secara kredit. Nah, ditekankan di sini pembayaran secara kredit ya. Contoh transaksinya, sebuah perusahaan membeli gedung seharga 900 juta secara kredit. Analisisnya, pembelian gedung akan menambah harta tetap berwujud, yaitu gedung. Nah, sementara di sisi lain, transaksi pembeliannya secara kredit akan menambah utang perusahaan. Jadi, kalau kita bandingkan dengan transaksi sebelumnya, pembelian harta secara tunai nanti akan mempengaruhi harta atau gedungnya nambah, dan uang kasnya akan berkurang. Nah, sementara kalau di sini pembeliannya secara kredit, maka yang terpengaruh bukan uang kas, tapi utang perusahaan kita. Nah, kalau kita tulis jadi seperti ini, gedung bertambah 900 juta berarti harta nambah, utang bertambah 900 juta berarti utang bertambah juga. Kalau dalam persamaan dasar akuntansi, harta sama dengan utang plus modal, di bagian harta bertambah 900 juta, di bagian utang bertambah 900 juta. Nah, coba diperhatikan di keseimbangan persamaan dasar ini, kalau di contoh transaksi sebelumnya, transaksi harta dengan harta nilainya 0 dengan 0, keseimbangannya. Nah, kalau di transaksi harta dengan utang maupun harta dengan modal, nanti nilainya akan sama-sama bertambah atau sama-sama berkurang. Transaksi kedua adalah pinjaman uang di bank atau dari kreditur. Contoh transaksi, sebuah perusahaan meminjam uang di bank untuk menambah modal perusahaan sebesar 700 juta. Analisisnya, pinjaman ke bank akan menambah uang kas kita sebesar 700 juta, sementara pinjaman akan menambah utang perusahaan. Maka bisa kita simpulkan, di sini berarti kas bertambah 700 juta, berarti harta nambah ya. Sementara di sisi lain utang bank bertambah 700 juta, berarti utang juga bertambah. Nah, kalau kita lihat dalam persamaan dasarnya, harta sama dengan utang plus modal, harta tadi kasnya nambah 700 juta, utang juga nambah 700 juta. Jadi sama-sama balance, nambah 700 juta. Transaksi ketiga adalah membayar utang usaha. Contoh transaksinya, sebuah perusahaan membayar cicilan utang dari transaksi pembelian gedung sebesar 50 juta. Nah, coba diingat, tadi di contoh transaksi sebelumnya kan perusahaan sempat membeli gedung secara kredit sebesar 900 juta ya. Nah, sekarang perusahaan mau membayar cicilan 50 juta dulu. Nah, analisis transaksinya, pembayaran cicilan akan mengurangi uang kas perusahaan sebesar 50 juta. Di sisi lain, pembayaran cicilan akan mengurangi utang perusahaan. Nah, maka kesimpulannya, di sini ketika kita membayar, uang kas kita berkurang. Oh, 500 juta, maaf, 500 juta, berarti hartanya akan berkurang, dan utangnya juga akan berkurang 500 juta. Kalau kita tulis dalam persamaan dasar akuntansi, akan seperti ini, harta sama dengan utang plus modal. Bagian harta atau kasnya di sini akan berkurang 500 juta. Sementara utang bank juga akan berkurang. Oh maaf, ini bukan utang bank, utang gedung ya, akan berkurang 500 juta. Jadi di sini sama-sama mengurangi 500 juta. Nah, ini salah satu contoh transaksi yang akan mengurangi nilai harta dan utang. Kalau yang sebelumnya kan sama-sama menambah ya. Kalau ini mengurangi 500 juta. Oke, itu tadi contoh dari transaksi yang akan mempengaruhi terjadinya perubahan dalam akun harta dengan utang. Nah, materi terakhir yang kita bahas dalam video ini adalah transaksi yang akan memengaruhi perubahan akun dalam akun harta dengan modal.
Transaksi pertama yang akan mempengaruhi perubahan akun harta dengan modal adalah ketika perusahaan memperoleh pendapatan. Contoh transaksinya, sebuah perusahaan menerima pendapatan dari jasa sebesar 50 juta. Nah, analisisnya, penerimaan pendapatan akan menambah uang kas perusahaan. Nah, di sisi lain, ini juga akan menambah permodalan. Maka kesimpulannya, kalau kas akan bertambah 50 juta, berarti harta nambah 50 juta. Sementara modal juga akan bertambah 50 juta. Kalau kita tulis dalam persamaan dasarnya, harta sama dengan utang plus modal, harta tadi kas nambah 50 juta, dan modalnya nambah 50 juta rupiah. Transaksi kedua adalah ketika perusahaan memperoleh tambahan investasi dari pemodal. Nah, ini bisa pemodal internal maupun eksternal. Contoh transaksinya, sebuah perusahaan menerima setoran uang dari pemilik perusahaan sebesar 850 juta. Nah, analisis transaksinya, setoran akan menambah uang kas perusahaan. Ya kan, karena kita kasih setoran berarti uang kas kita nambah. Di sisi lain juga akan menambah permodalan. Maka bisa kita simpulkan bahwa kas nanti akan bertambah 850 juta, berarti harta nambah, dan modal akan bertambah sebesar 850 juta. Oh ini maaf, di sisi ini modal ya, modalnya juga bertambah. Maka harta sama dengan utang plus modal di bagian hartanya, di bagian kas, akan bertambah 850 juta, sementara di bagian kanan modalnya akan bertambah 850 juta. Transaksi ketiga adalah ketika pemilik usaha mengambil uang dari perusahaan atau nama lainnya adalah prive. Contoh transaksi, seorang pemilik usaha mengambil uang perusahaan sebesar 100 juta. Analisis transaksinya, pengambilan prive akan mengurangi uang kas perusahaan. Dan di sisi lain juga akan mengurangi permodalan. Maka ketika kas berkurang 100 juta, hartanya juga berkurang. Modal berkurang 100 juta, maka modalnya juga berkurang. Kalau kita tulis dalam persamaannya, harta sama dengan utang plus modal, harta berkurang 100 juta, modal juga berkurang 100 juta. Nah, itu tadi 3 contoh dari transaksi yang akan memengaruhi terjadinya perubahan dalam akun harta dengan modal. Jadi bisa kita garis bawahi bahwa setiap transaksi itu akan memengaruhi minimal 2 akun ya, minimal. Dari persamaan dasar akuntansi. Nilainya bisa sama-sama 0, sama-sama menambah, atau sama-sama mengurangi nilai dari setiap akun. Materi selanjutnya yang akan kita bahas adalah tentang bagaimana cara mencatat transaksi dalam persamaan dasar akuntansi. Nah, oke, itu tadi pembahasan materi kita tentang pengaruh suatu transaksi perusahaan terhadap akun-akun di persamaan dasar akuntansi. Semoga ilmunya bermanfaat. Ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and see ya.